Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan suatu kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita dan tak lupa juga selawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan yang datang dari Pak Anto. Ya Ustaz, bagaimana Ustaz tentang percakapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam sewaktu Nabi Muhammad menjemput solat perintah dari Allah 50 waktu sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menemui Allah, Allah mewajibkan bagi umat muslim ini 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi Muhammad mau turun di langit yang kedua, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, umatmu masih kecil-kecil semuanya, tidak akan mampu dia akan melaksanakan solat 50 waktu sehari semalam. Mohonlah engkau kepada Allah, minta keringanan kepada Allah." Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi menghadap Allah minta keringanan. Akhirnya Allah menurunkan kewajibannya 45 rakaat sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad turun lagi, ketemu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan, "Ini juga terlalu berat ya Muhammad, tak mampu umatmu, minta lagi keringanan kepada Allah." Akhirnya turun naik Nabi Muhammad menghadap Allah sebanyak 9 kali, sehingga sekarang tinggallah 5 waktu sehari semalam. Itu juga setelah ketemu pada Nabi Musa, Nabi Musa minta juga kepada Muhammad, "Ini juga umatmu tidak akan mampu ya Muhammad, minta lagi kepada Allah." Akhirnya Nabi Muhammad merasa malu. Aku merasa malu menghadap Allah. Akhirnya masih hingga sekarang lah solat itu menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah Ustaz, yang saya tanya, apakah berita ini sahih atau berita ini dhaif? Tolong jelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk menjawab sahih atau tidaknya, apakah hadis ini sahih atau hadis ini mungkar, kita harus seleksikan dengan Al-Quran. Mungkinkah hadis ini sahih atau mungkar? Kita seleksi dengan Al-Quran. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, berarti hadis itu tidak benar. Bahkan kata Rasul, hadis itu pembohong. Nah, untuk itu kita seleksi dulu. Kalau menurut akal dulu ya, kita bahas dulu akal saya dulu. Mungkinkah Nabi Musa itu berani berkata, mengatakan Allah itu Allah memerintahkan 50 rakaat, Nabi Musa itu menganggap Nabi Muhammad kecil-kecil, seolah-olahnya Nabi Musa itu lebih pintar dari Allah, kan gitu. Tak mampu ya Muhammad, umatmu kecil-kecil. Emangnya Allah tak tahu tentang umat Nabi Muhammad? Semua yang diperintah oleh Allah itu semuanya Allah ketahui. Bahkan Allah katakan, "Yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan memerintahkan pada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi Allah itu begitu memerintah. Jadi lucu sekali, seolah-olah kalau seandainya benar Nabi Ibrahim lebih pintar dari Allah. Dia menganggap terlalu berat. Allah itu seperti meletak sesuatu tak pada tempatnya. Mana mungkin umat Nabi Muhammad mampu melaksanakan itu, katanya. Seolah betul Nabi Musa yang lebih pintar dari Allah dan lebih pintar lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu disuruh-suruhnya aja turun naik sampai 9 kali. Nabi Muhammad menurut apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Mungkinkah sedemikian? Mungkinkah Nabi Musa berani ngomong terhadap Allah seperti itu?
Atau berani dia ngomong kepada Nabi Muhammad, pemimpin dia. Bahkan Nabi Muhammad khataman nabiyyin, penutup para nabi, pemimpin dari para nabi, seluruh nabi dan rasulnya. Itulah Nabi Muhammad. Mungkinkah? Itu menurut akal saja tak mungkin, mustahil menurut akal. Dan menurut hadis bagaimana? Rasulullah pernah menyampaikan, nanti kalian kalau terjadi hadis itu, apakah hadis itu sahih, kalian seleksikan dengan Al-Quran. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, maka itu pembohong, walaupun dia mengatasnamakan dari aku. Sebagaimana suatu hadis dirawikan oleh Ayyub bin Rashid dari Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, cucu Rasulullah SAW. Pernah ia mengatakan, Rasulullah bersabda, "Malam yu'fa' minal hadisil Quran fahuwa zahru." Apabila hadis yang bertentang dengan Al-Quran itu merupakan pembohong, bukan dari aku. Jadi Anda seleksikan dengan Al-Quran. Apabila bertentang dengan Al-Quran, bukan dari aku, merupakan pembohong, walaupun mereka menamakan atas nama aku. Jelas kata Rasulullah SAW. Kita seleksi nantinya, apakah hadis itu bertentang atau tidak. Yang jelas menurut akal sudah bertentangan, ya. Takkan mungkin Nabi Musa itu berani ngomong kepada Allah, dia merasa keberatan, dia tahu benar tentang umat Muhammad, itu tak mungkin. Ya, para nabi atau orang beriman apabila Allah perintah, tidak ada membantah. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taati. Tidak ada satupun nabi yang berani membantah sami'na wa asaina. Tak ada. Yang ada sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itulah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jelas. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada hambanya dalam surah Al-Baqarah itu 286, Allah memerintahkan atau membebankan kepada seseorang itu sesuai dengan kemampuan seseorang itu. Dia tahu, maka dibebannya. Tak kalah mungkin Allah membebankan sesuatu yang tidak tahu dengannya. Dan berikutnya apalagi yang dijelaskan oleh kita saring bunyi hadisnya, ya. Ayatnya yang jelas. Apa kalau kita lihat, coba kita lihat di dalam surah Al-Azab. Al-Azab ayat 38 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin bima faradallahu lahu sunnatullahi fil ladzina qalu min qablu wa kana amrullah qadaran mahjura. Allah katakan tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnatullah pada nabi-nabi yang terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti. Jadi Allah katakan Nabi itu tidak akan berani membantah kata Allah. Apabila kata Allah Nabi merah, kata Allah merahlah. Nabi tidak akan menentang ketetapan Allah. Jadi ayat ini sudah Nabi Musa seolah menentang Allah. Sedangkan Nabi itu mana mungkin menentang Allah, dia akan sami'na wa ta'na. Dan Nabi Musa kata seolah-olah merendahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh naik, turun naik. Itu mana akan mungkin Nabi Musa untuk berani bicara dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah pemimpinnya, penutup para nabi, pemimpin para nabi dan para rasul. Menyatakan pada ketetapan ini sudah jelas. Hadis yang seperti ini adalah batil, hadis islahiyat, hadis yang dibuat orang Yahudi. Berikutnya ada ketetapan, bagaimana ketetapan profesor katanya. Di sini sebagai profesor juga mengatakan hadis ini benar. Ustaz, untuk menjawabnya, profesor manapun mengatakan kalau kata Allah salah, tetap salah. Sebab satu ayat Quran atau satu hadis tidak ada mengatakan yang benar itu datang dari profesor. Tapi yang jelas Allah katakan, ya, al-haqqu mirabbika fala tamutunna illa al-haqqu mirabbika fala tunna minal
mumtarin, kata Allah. Yang benar itu datang dari Tuhanmu, jangan kamu termasuk orang yang ragu. Ini untuk Pak Anto, yang jelas hadis ini merupakan hadis mungkar atau hadis yang dibuat orang Yahudi atau dibuat disebut dengan hadis islahiyat. Jadi siapapun mengatakan, walaupun seisi dunia mengatakan itu benar, sudah jelas hadis ini bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan Al-Quran. Di sini saya sampaikan, untuk menyelesaikan satu hadis, seleksilah kata Nabi dengan sunnahnya, dengan hadisnya, dan seleksilah dengan Al-Quran. Dan ditambah dengan pemikiran yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita pasti berada dalam kebenaran sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dan dinyatakan oleh Rasulnya. Insya Allah kita tetap bersama Allah dan Rasulnya. Ini saja Pak Anto jawaban dari saya. Mudah-mudahan Pak Anto ngerti dan Pak Anto dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.